Baik, kembali lagi pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial tema 3 subtema 3. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai pembangunan sosial budaya di Indonesia dan keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Nah, pada minggu lalu kalian tentunya sudah belajar aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Sekarang kalian akan belajar tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah pembangunan sosial budaya itu apa? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Jadi, pembangunan sosial budaya ini dilakukan agar taraf hidup yang ada di masyarakat ini untuk meningkat seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu atau berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial budaya di Indonesia? Yaitu salah satunya dengan membeli produk hasil karya budaya daerah-daerah di Indonesia. Kita sudah berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, jadi dengan kita membeli produk dalam negeri, kita itu ikut membantu menyejahterakan warga serta usaha kecil di dalam negeri. Pernah kalian kan beli pasti di usaha-usaha di tempat tinggal kalian seperti itu, ada yang misalkan punya warung seperti itu, ataupun budaya misalkan yang berkaitan dengan budaya itu kayak ini misalkan kerajinan tangan. Kalian pernah ke Ubud seperti itu, Pasar Sukawati, kan kalian akan menjumpai tas dari kulit, dari bambu. Misalkan kalian ke Gianyar itu tuh kota-kota seni. Nah, kalian tuh kalau membeli sana berarti kalian telah membantu pembangunan sosial budaya dalam Indonesia, terutama di Bali. Nah, ini lukisan. Itu bisa juga termasuk. Jadi jangan kalian hanya membeli produk tuh dari produk luar negeri. Seperti contohnya Cina, barang-barang impor itu yang dibeli. Kalian tuh harus lebih mengutamakan membeli barang-barang dari produk Indonesia atau buatan Indonesia agar orang-orang di Indonesia itu sejahtera, meningkat taraf hidupnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Nah, Indonesia kaya akan sosial budaya. Mana Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa. Jadi suku bangsa itu lain-lain bahasanya. Jadi suku misalkan Jawa dan di Sumatera itu beda bahasanya. Rumah adat juga banyak berbeda-beda. Pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, dan kesenian masing-masing dari suatu suku atau daerah. Nah, keragaman yang ada ini sebaiknya bukan menjadi pemecah belah persatuan, melainkan menjadi modal dalam pembangunan nasional di Indonesia. Keragaman Indonesia tidak menghalangi terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Nah, jadi itu kerjasama itu diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Itu adalah cita-cita pembangunan nasional itu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Nah, contohnya Indonesia itu memiliki keragaman sosial budaya. Itu adalah dengan banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Itu menjadi modal pembangunan bangsa kita dalam bidang sosial dan budaya. Apalagi kita kan tinggal di Bali ya. Di Bali itu pasti kalian sering lihat wisatawan kan. Misalkan kalian ke Kuta itu sangat banyak sekali wisatawan di sana. Itu menandakan bahwa kita tuh memiliki modal pembangunan bangsa yang tinggi. Seperti contohnya di Tanah Lot. Itu tuh kalau sore kalian ke sana itu ada tari keca. Jadi itu bule-bule itu suka nonton seperti itu. Jadi berkumpul di suatu arena seperti itu atau panggung. Kamu nonton itu dan itu adalah
keunggulan dari bangsa kita, seperti itu. Selanjutnya itu adalah manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Kalian tentunya tahu rasa nasionalisme, karena kalian harus tumbuhkan rasa itu dalam diri kalian agar menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nah, yang kedua, sebagai identitas bangsa di internasional. Nah, jadi kan bangsa kita tuh terkenal memiliki banyak bahasa, banyak banyak tarian daerah, banyak makanan khas, banyak suku budaya seperti itu ya. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan tetap terjaga. Nah, jadi di balik suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, asal yang berbeda, kita tuh harus memiliki sikap toleransi yang besar dan satu dengan yang lainnya agar persatuan Indonesia itu dapat terjaga, tidak terpecah belah oleh satu pihak seperti itu. Jadi kalau ada satu pihak yang mengompori atau memanas-manasi satu pihak untuk memusuhi pihak lain, atau untuk misalkan tawuran warga seperti itu, tawuran antar suku seperti itu sebaiknya tidak boleh atau tidak kalian ikuti, karena kalian harus bersikap toleransi satu dengan yang lainnya. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Nah, seperti Bali ini kan keragaman sosial budaya itu sangat tinggi atau kental di Bali ya. Jadi itu banyak wisatawan yang datang ke Bali itu untuk melihat, untuk melihat sendiri dengan mata mereka sendiri bagaimana lah keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia, terutama di Bali. Kan banyak tuh, ada tarian, ada pendet, kecak, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sebagai sumber pengetahuan dunia. Jadi keragaman sosial budaya yang ada di satu daerah itu merupakan sumber pengetahuan dunia. Misalkan Indonesia punya tari ini, di Malaysia tidak punya. Nah, itu merupakan pengetahuan dari negara Malaysia tersebut seperti itu, dan sebaliknya. Jika ada yang tidak dipunyai di Indonesia tapi negara lain punya, itu merupakan pengetahuan bagi kita karena telah mengetahui keunikan atau keragaman sosial budaya dari negara tersebut. Ya, sekian untuk pelajaran pada tema 3, subtema 3 tentang sosial budaya Indonesia dan keragam dan manfaatnya. Semoga pelajaran pada hari ini dapat berguna bagi kalian dan tetap semangat.